Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'du. Syukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan kita dapat berkumpul dalam acara berita memaparkan visi-misi pada hari ini Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia lah yang telah membuka mata hati kita dari Algeria kepada Islamiyah yang kita rasakan sekarang. Yang kami hormati Bapak Hamdi sebagai guru praktek Berlita dan sebagai calon guru penggerak. Dia kalau udah lulus baru guru penggerak. Nah, calon alhamdulillah. Bu Elita kita salah satu calon guru penggerak SMA Negeri Seraja. Mungkin kami sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bu Elita. Nanti ilmunya langsung dipraktekkan, langsung dibagi-bagi sama kita di sini. Masuk aja Bu. Kawan duduk. Nah, jadi kembali pada hari ini Bapak Ibu. Juga bisa disampaikan ya, sampaikan sedikit sama kawan-kawan. Ini kesempatan juga menyampaikan karena ada pertemuan sebenarnya hari ini Pak Wanya rencanakan perkenalan guru ketiga kita karena dua berhalangan nampaknya. Besok dan mulai masuk orang tuh kita duduk perkenalan dengan orang tuh perkenalkan diri sekaligus Bapak menyampaikan hasil rapat dari kepala sekolah diwakili oleh Pak Ali kemarin tuh. Tentang yang pertama sekali mungkin yang perlu kali itu masalah izin dulu kan 3 hari, habis itu 2 hari, sekarang 1 hari yang boleh izin. Nah itu 2 hari mau izin 2 hari ambil cuti boleh lagi. Itu sudah terkas sebenarnya dari dulu sekarang begitu. Mungkin itu yang perlu sekali kita ingat tentang cuti, tentang izin itu nggak boleh 2 hari lagi. Dulu kepada Aceh bisa 3 hari, ini nggak bisa lagi. EPI pun yang guru penggerak kita, EPI Desa Sofia, itu cepat sampai cuti, dapat telepon. Cuti sakit itu berapa hari itu, nggak bisa sampai cuti. Lamanya Captain nanti menentukan, atau sebulan atau 1,5 bulan. Ibu, ya kan? Kasarnya nggak boleh masuk kelas tanpa ada perangkat pembelajaran. Nanti Pak kontrol selalu, pengawas kontrol selalu, pengawas masuk ke sekolah itu tidak harus minta izin. Suka-suka dia masuk. Kalau Kak Captain masuk di sini ke SMA, ke sekolah, baru dia izin ke sekolah. Pengawas nggak, suka-suka dia. Yang udah sekolah dia. Nah, kayak gitu. Apalagi pengawas kita Bahrun SPD kawan ibu ya. Nah jadi agak apa sedikit, nah tapi bagus tuh. Bagus. Nah, jadi pada hari ini kita dengarkan visi misi calon guru penggerak kita yaitu Bu Elita. Maksudnya bukan visi misi merubah visi misi yang ada di sekolah. Nah, visi misi yang ada yang direncanakan akan dijalankan atau dikerjakan dalam pembelajaran guru penggerak kita Bu Elita. Mungkin itu saja sebagai pembukaan. Pasti dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Kasiraja sudah berhadir dalam rangka untuk menyukseskan pendidikan Ibu Elvita yang memang sekarang terpilih sebagai CGP Angkatan 8. Nah, salawat dan salam tidak lupa pula kita panjurkan kepada karibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya manusia kita
yang perempuan hina-hina dengan lahirnya di lingkungan anak Nabi besar Muhammad SAW ditinggikan derajatnya malahan melebihi daripada laki-laki. Nah, kata-kata penghormatan yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasiraja dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berhadir di ruangan kantor SMA Negeri 1 Pasiraja. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri saya dulu biar nanti Bapak Ibu enggak terlalu bertanya-tanya gitu ya kan. Kan ini kan kita tanya ini siapa gitu. Tiba-tiba datang ke sini gitu. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan, ada pepatah yang menyampaikan tak kenal maka tak tahu. Mungkin ibu-ibu terdengarnya tak kenal maka tak sayang gitu kan, tak cinta gitu. Nah, tapi itu kita rubah, tak kenal ya udah tak tahu kita gitu kan. Maka di sini saya perlu memperkenalkan diri saya gitu. Nama saya Mahmudi SPD MPD. Saya sekarang ini sebagai pengajar praktik untuk Ibu Elrita yang selaku sekarang ini masih CGP yang di angkatan 8, dan saya bertugas di SMP IT Insan Madani Mekeh. Yang tadi ada kawan di sini satu yang memang alumni SMA Insan Madani gitu. Dan alhamdulillah di sana Pak kepala sekolah SMP, kalau dulu ada yang anak Bapak yang ke sana ya, itu masih sebagai kepala pesantren, kepala pesantren sekaligus kepala asramanya. Baik Bapak Ibu, tujuan di sini kenapa Bapak Ibu dipanggil untuk berita, itu ada program pendidikan calon guru penggerak yang harus diikut sertakan, dengan Bapak Ibu minimal 5 orang. Dan alhamdulillah hari ini Ibu Bapak sudah hadir di sini hampir melebihi dari 5 orang, udah 9 ya, udah 9 orang kita di sini gitu. Nanti di sini Ibu Elrita ini akan menyampaikan visi yang pertama, visi guru penggerak. Lalu beliau menyampaikan visi sekolah, lalu beliau menyampaikan prakarsa perubahan yang memang itu tercantum dalam pendidikan guru penggerak, begitu Ibu Elrita ya. Nah, nanti di sini bukan berarti kata Ibu Elrita mengubah visi yang sudah dibuat ya, sudah dibuat di sekolah ini, enggak. Karena visi guru penggerak itu ada tersendiri dalam modulnya. Nah, kalau visi yang ada di sekolah itu susah payah kita buat, adanya warga sekolah, betul kan? Nah, adanya hadir komite gitu dan sebagainya untuk menciptakan satu visi arahan untuk sekolah SMA Negeri 1 Pasiraja yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, di sini nanti saya selaku PP memohon kepada Bapak dan Ibu meminta ya, nanti memang ada dibagikan oleh Ibu Elrita itu semacam kuesioner untuk Bapak Ibu 5 orang, teman sejawatnya 5 orang, terus untuk siswa 5 orang, untuk kepala 1 nanti Pak, dan Ibu Elrita 1. Karena itu adalah bahan Ibu Elrita yang akan diupload ya, yang akan diupload ke dalam LMS Ibu Elrita. Nah, di sini saya selaku PP memohon sebesar-besarnya, mari kita antusias di program ini nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Elrita. Kalau perlu silakan ditanyakan dan sama-sama kita selesaikan Pak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pasiraja, Bapak Mr. Istri. Yang terhormat pengajar praktik CGP Angkatan 8, Bapak Mahmudi SPD MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesusilaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berhadir dalam kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita berkesempatan untuk mengikuti, dan saya juga berkesempatan untuk mempresentasikan tugas saya sebagai guru penggerak, salah satunya berkaitan dengan budaya positif yang di sini menjadi bahasannya mengenai dengan visi yang harus saya lakukan di SMA Negeri 1 Pasiraja ini sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Bapak Ibu yang saya
saya lakukan, dan saya berharap dukungan, kemudian motivasi, kemudian kerjasama dari Bapak Ibu agar kedepannya saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang sudah seharusnya kita teladani dalam menuntun peserta didik kita sehingga menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah dan menjadi peserta didik kelasnya dan oleh semua warga sekolah kita. Baik Bapak Ibu, visi dalam artian visi ini seperti yang kita ketahui adalah tujuan. Jadi sebuah lembaga pendidikan ini memiliki satu tujuan, yang mana tujuan mulia ini sangat diharapkan agar dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian berkaitan dengan visi ini juga nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan agar visi ini bisa terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan visi ini Bapak Ibu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan beberapa kalimat umpang. Dalam artian kalimat umpang ini akan menjadikan kita sosok pengajar, akan menjadikan kita sebagai pendidik dalam merancang peserta didik kita yang seperti apa yang kita harapkan, sehingga nanti akan sinkron dengan visi dan misi yang sudah kita canangkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu sama-sama kita perhatikan kalimat umpangnya. Dari situ. Dari tulis di depan. Baca ya. Dulu ada sudah dibuat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kalimat umpang yang akan menuntun kita. Kalimat umpang berikut menyediakan panduan untuk menuliskan visi. Dalam artian kalimat umpang ini akan menfokuskan pikiran kita, sebenarnya seperti ini ya saya, atau sebenarnya seperti ini ya lembaga pendidikan, atau sebenarnya seperti ini ya saya sebagai seorang pendidik dalam membuat sebuah visi yang nantinya akan menciptakan seorang peserta didik yang berkarakter. Dalam artian seperti kita ketahui saat ini, kita mengharapkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang mana nilai kebajikan itu seperti yang sering kita dengar ya, ada profil pelajar Pancasila. Yang mana dikatakan dalam profil pelajar Pancasila itu, yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Kemudian mandiri. Selanjutnya ada kreatif, dan yang keenam ada berjiwa kritis. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan inilah yang kita harapkan dimiliki oleh peserta didik kita, yang mana nilai-nilai ini akan terwujud dari visi yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya mohon kesediaannya untuk nantinya ya memberikan idenya, dalam arti memberikan pendapatnya mengenai kalimat umpang yang sudah tersaji. Di sini kalimat umpangnya saya memimpikan murid-murid yang, jadi jawaban ini ada di Bapak Ibu semua. Jadi selama ini Bapak Ibu menginginkan murid-murid yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, ini saya berikan kertas ya, silakan ditulis. Jawabannya tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Ini kan tergantung kita. Bagaimana kita menginginkan murid-murid kita. Nah itu Bu, saya pun dalam bentuk imajinasi keinginan Ibu. Ibu kepengennya seperti ini, seharusnya saya pengen visual seperti ini. Terserah Ibu membuat apa, terserah. Yang penting ini adalah keinginan Ibu. Ya, langsung jawaban Bapak Ibu ya, yang sudah siap boleh nanti ditempel di sini di poin nomor 1. Ini ya, masing-masing kita pasti memiliki jawaban yang berbeda ya. Artinya jawabannya untuk menyejahterakan peserta didik kita. Kalau sudah Bapak Ibu boleh ditempel di sini di tempat yang sudah disediakan.
Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan ya mengenai isi dari kalimat umum ini. Saya memimpikan murid yang beradab, cerdas, pintar, dan bertakwa. Selanjutnya, saya menginginkan siswa yang kreatif dalam belajar. Selanjutnya, memiliki semangat belajar yang tinggi. Selanjutnya, ada beradab dan cerdas. Selanjutnya, ada semangat yang tinggi dalam mengikuti pelajaran serta siswanya aktif. Kemudian, yang mau mendengarkan segala yang disampaikan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya Bapak Ibu, itulah ya beberapa kalimat yang sudah Bapak Ibu sajikan berkaitan dengan kalimat umpang saya memimpikan murid-murid yang selanjutnya. Nanti akan simpulkan ya. Selanjutnya. Oke. Ya baik Bapak Ibu, sambil menunggu slide-nya, kita lihat di sini bahwa di sini kan yang kita impikan sebagai pendidik itu semua berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kenapa kita menginginkan demikian? Karena kedepannya ketika anak-anak kita selesai dari pendidikan ini, dia nantinya akan berkecimpung dalam masyarakat. Dalam artian dia akan berperan ya, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam artian nanti mereka bisa memposisikan diri mereka di lingkungan mana mereka berada. Ini di sini. Iya. Ujung. Yang sudut. Seperti yang disampaikan di awal, dalam merancang sisi ini, kita juga akan melengkapi kalimat tentang murid. Di sini kalimatnya, saya percaya bahwa murid adalah. Jadi Bapak Ibu saya berikan lagi kertasnya. Kan Bapak Ibu boleh diisi. Saya percaya bahwa murid adalah.
anak-anak yang memiliki kemampuan, keahlian dan karakter baik yang berbeda-beda. Kemudian saya percaya murid adalah anak yang pintar dan baik dan akan menjadi seorang yang sukses kelak. Selanjutnya, murid yang cerdas yang memiliki bakat tersendiri yang mungkin belum tersampaikan. Kemudian berikutnya, calon generasi masa depan yang bisa dididik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Berikutnya, murid adalah peserta didik yang akan meneruskan generasi bangsa yang cerah dan harapan bangsa dalam bidang yang diteruskan capaian pendidikannya. Jadi Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah seseorang yang membutuhkan tuntunan dari siapa? Dari kita sebagai pendidiknya, dari kita sebagai gurunya. Tuntunan hidup agar mereka nanti bisa menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat dengan baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat kalimat umpang berikutnya. Di sekolah saya mengutamakan. Silakan Bapak Ibu diisi kembali. Saya berikan lagi kertasnya. Silakan Ibu. Baik Bapak Ibu, saya bacakan kembali kalimat umpang yang sudah Bapak Ibu lengkapi. Di sekolah saya mengutamakan on time ketika masuk jam mengajar. Jadi ini termasuk ke dalam pendidikan yang kita miliki Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kepedulian untuk kemajuan ilmu pengetahuan kepada siswa. Berikutnya, pengembangan karakter dan potensi murid secara optimal yang berpusat pada murid. Mengutamakan kedisiplinan dan akhlak siswa terhadap guru dan sesamanya. Berikutnya, pendidikan karakter dan penilaian sikap. Selanjutnya, mengutamakan kewajiban yaitu tugas menjalankan proses kegiatan belajar mengajar dibandingkan dengan keperluan lain. Berikutnya, pengembangan karakter dan potensi diri siswa dengan cara memberikan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Jadi Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa di sini kita sebagai guru mengutamakan kegiatan
kegiatan kita lakukan dengan baik, kemudian untuk kemajuan peserta didik kita, sehingga peserta didik kita bisa lebih terasah potensinya dengan lingkungan dan dengan pendidikan yang kita miliki. Jelasnya di sini pendidikan yang diharapkan peserta didik kita adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alamnya dan sesuai dengan kodrat zaman yang mereka jalani saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kalimat rumpang berikutnya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa tiga lembar boleh. Ya. Poin yang tersisa ada nomor 4, 5, dan 6. Coba Ibu bacakan, Bu. Baca, boleh. Yang nomor 5 ya. Iya. Yang nomor 5. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk nomor 5 ya di sini ya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Ini saya dan guru lain di sekolah saya saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Adalah ibu dengan kawan-kawan ibu. Iya. jadi kita sesama guru ya yakin untuk bisa kita lihat di sini. Saya dan guru lain sesama kita ya, sama guru ya. Hubungannya sesama kita. Ini yang kalimat rumpang nomor 6.
ke-6 Bapak Ibu ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa baik Bapak Ibu, saya bacakan ya untuk kita dengarkan bersama-sama kalimat umpan sudah Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Di sini murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka merupakan orang yang memerlukan ilmu untuk meraih masa depannya yang sukses. Selanjutnya dirinya dididik untuk menjadi manusia yang berkompetensi, cerdas, beradab, dan mandiri. Selanjutnya, pendidikan sangat berpengaruh pada masa depannya kelak dan ilmu pengetahuan sangat penting bagi kehidupannya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai terbaik harus ada niat serta usaha dan yang paling penting adab yang bisa mempengaruhi kenaikan kelas murid-murid kita. Berikutnya, bahwa ke sekolah wajib membawa peralatan atau atribut sekolah untuk proses belajar. Selanjutnya, setiap proses pembelajaran akan memperoleh hasil belajar yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, kita memang sudah memahami ya bahwa siswa kita di sini, yaitu murid kita di sini di sekolah, bahwa sadar betul adalah mengikuti peraturan sekolah itu adalah sebuah tindakan yang memang harus mereka lakukan. Jadi anak-anak kita di SMA ini mengikuti misi yang sudah ditentukan dari misi sekolah adalah tindakan yang memang harus mereka lakukan dan terapkan ketika mereka menjadi peserta didik di SMA kita ini. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan berikutnya soal kalimat umpan yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk yang pertama dapat menjadikan murid yang dapat meraih sukses untuk dirinya. Selanjutnya, yakin untuk mencerdaskan anak bangsa perlu proses dan segala usaha yang harus kita percayai untuk mendapatkan hasil terbaik. Berikutnya, untuk mengajarkan ilmu dengan sesungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain. Berikutnya, mampu meningkatkan kualitas peserta didik dengan meluluskan siswa dengan lulusan terbaik dan melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik. Berikutnya, mengembangkan potensi siswa melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif sesama guru. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang baik akan menghasilkan kemampuan siswa yang baik juga. Ya, benar sekali Bapak Ibu bahwa potensi siswa yang kita asah dengan baik sesuai dengan bakat minatnya akan menjadikan siswa kita itu atau murid kita itu menjadi murid yang merdeka dalam menjalankan kehidupannya. Kenapa saya katakan merdeka? Karena semua keinginannya dalam pendidikan itu sudah terpenuhi. Jadi sangat tepat sekali bahwa dengan mengasah potensi adalah cara terbaik kita dalam memerdekakan peserta didik kita. Berikutnya kita lihat kalimat rumpang nomor 6. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid mempunyai kekurangan dan kemampuan yang berbeda untuk kita lebih untuk kita bimbing. Berikutnya, pendidikan yang diberikan kepada murid sangat penting untuk mencapai masa depannya. Kemudian, paham bahwa kedisiplinan itu penting. Berikutnya, setiap siswa memiliki karakter yang berbeda sehingga perlu adanya penanganan peserta didik dengan meneladani karakter siswa tersebut. Selanjutnya, untuk mewujudkan potensi siswa, maka kita harus menggerakkan dan dalam mewujudkan potensi siswa tersebut. Berikutnya, pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan mengutamakan metode pembelajaran yang beragam. Baik, benar sekali Bapak Ibu, kita di sini paham ya
bahwa semua siswa itu memiliki kemampuan berbeda, karakter berbeda, potensi berbeda. Jadi di sini peran kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa memilah-milah ya perbedaan yang mereka miliki. Jadi nanti kedepannya kita tidak akan melakukan kesalahan dalam artian mengedepankan sosok murid tertentu, karena di sini murid kita memiliki keinginan yang sama. Mereka ingin diperhatikan, mereka ingin dididik, mereka juga ingin dituntun dengan baik. Baik Bapak Ibu, dari keenam kalimat umpang ini, kira-kira apakah dari kalimat umpang yang sudah terjawab ini, apakah ada yang sudah kita lakukan? Ada? Adakah? Boleh Bapak Ibu? Ini kan kalimat umpamanya sudah kita isi nih semua, sudah terisi dan juga sudah kita bahas bersama. Adakah kalimat umpang di sini yang sudah kita lakukan ataupun mungkin masih dalam bentuk wacana? Oh, kalau Ya, menurut Bu Lisa bagaimana? kalau menurut saya Bu, yang saya buat tadi seperti yang poin nomor 1 itu, itu ada dijalankan. Jadi ada yang sudah terjalankan. Iya. Ada yang sudah terrealisasi di lingkungan sekolah. Ya, ada. Contohnya di bagian mana, Bu? Itulah di dalam kita mengajar itu kan istilahnya murid-murid itu untuk memang betul-betul memperhatikan apa yang kita ajarkan supaya ilmu yang kita berikan itu bisa tertanam di dalam dirinya, bisa dimengerti. Dari Bapak Iwanto ada? Yang nomor 4 betul. Iya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa iya. Jadi sepertinya kalau dibilang sadar, sepertinya 70% itu yang tidak sadar. Entah sadar apapun, bahkan dirinya sendiri aja tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Karena kita jumpai siswa seperti itu, kita belajar dia nggak tahu apa yang dia tahu. Jadi kadang kita bingung, ini sadarnya sadar apa kan gitu kan? Yang kita jumpai seperti barangkali pengalaman seperti itu bukan saya sendiri, bapak ibu yang lain barangkali mengalami juga. Bahkan dirinya sendiri aja masyarakatnya punya nilai yang tidak memuaskan, nilai tidak KKM, tidak sadar juga, tidak sadar. Nah, maksudnya tidak open. Kan? Kalau bah dia itu nilainya segitu ya biasa aja. Atau kita guru-guru juga yang mengejar-ngejar. Jadi barangkali itu butuh pencerahan. Pak Ustadz, ya. Saya kira semua guru itu, yakin nggak? Belajar. Terima kasih Pak Iwan. Dengar saya Pak Ibu ya. Di sini kalimat semua yang sudah Bapak terrealisasi, ada juga sebagian yang masih menjadi wacana, menjadi rancangan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang kita tuliskan di sini, yang kita tuangkan di sini adalah berkaitan dengan visi sekolah kita. Jadi untuk sekarang kita perhatikan visi sekolah kita. Maksudnya gini Bu. Dari di modul ajar 1C4 yang di CGP itu kan diminta ke Dewan Guru, untuk membuat bahasanya yang nomor 1 ini masih bermimpi gitu, ataupun masih imajinasi, kita masih terawang-awang, keinginan kita seperti ini gitu. Nah makanya kita ibu editor ini apakah ini sudah kita jalankan atau enggak. Kalau memang sudah kita jalankan, kalau memang belum kita jalankan, berarti kaitannya masuk ke dalam visi dulu. Setelah visi ini nanti SMA Negeri 1 Pasir Raja ini sesuai nggak? Sesuai nggak dengan kalimat umpang yang sudah Bapak Ibu buat ini? Nah, kalau memang ini sudah sesuai, saya rasa itu udah oke. Nah, berarti apakah perlu kita bukan mengubah, tetapi menambah, atau sudah cukup dengan visi yang sudah dibuat sejauh-jauh hari ini? Kan seperti itu Ibu ya. Oke, silakan Ibu Anita masuk dulu ke visinya, jelaskan dulu, nanti rumuskan dengan rumpang yang sudah Bapak Ibu tuliskan. SMA Negeri 1 Pasir Raja yang kita cintai ini, ada di sini visinya. Nah, jadi visi SMA kita adalah cerdas, terampil, berbudaya Islami. Hanya menggunakan 3 kata ya, tapi maknanya sangat luas. Kita mengharapkan
atau lembaga pendidikan kita ini mengharapkan generasi yang cerdas, generasi yang tampil, kemudian generasi yang berbudaya Islami. Jadi untuk membentuk, untuk melahirkan generasi seperti ini, jadi misi sekolah kita juga sudah menentukan beberapa poin yang harus kita laksanakan sebagai pergerakan kita ya, agar memudahkan kita untuk melahirkan peserta didik yang kita harapkan sesuai dengan visi SMA kita. Jadi kita perhatikan kembali Bapak Ibu. Nah, ternyata misinya ada 3. Yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Selanjutnya, menumbuhkan minat baca siswa dan guru. Kemudian berikutnya, menumbuhkan kesadaran pentingnya kedisiplinan dalam segala kegiatan sekolah. Dan yang keempat, ada menjaga atau memelihara nilai-nilai Islami dan nilai-nilai tradisi. Berkaitan dengan visi tadi. Visi kita tadi ada salah satu katanya Islami tadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika kita kaitkan dengan kalimat umum yang sudah Bapak Ibu isi, kira-kira mengarah nggak? Mengarah nggak ke visi dan misi yang sudah disediakan oleh sekolah kita? Mengarah Bapak Ibu ya? Ini yang diperlukan. Inilah yang diperlukan. Mengarah nggak dengan Pak Ibu tuliskan tadi? Mengarah nggak dengan visi sekolah kita? Kalau menurut saya yang pendapat saya tadi kayaknya masuk ke situ, karena kita menginginkan siswa yang bagaimana ya, jadi termasuk pendatasnya ya, karena ada juga ya yang bertakwa tadi, membuat yang bertakwa tadi ada ya, kayaknya mengarah ya. Yang lain? Ibu ada tanggapan? Silakan. Bapak Ibu yang lain? Silakan. Karena di sini nggak ada yang salah ya. Iya, ada yang salah. Silakan. Karena cara kita menuangkan ide berdasarkan sudut pandang yang kita buat sendiri ya. Karena sudut pandang kita di sini jelas berbeda. Karena begini dia, Bu. Yang pertama itu ada visi diri sendiri ataupun prinsip. Yang kedua itu ada visi sekolah dengan warga sekolah. Nah, makanya di sini kalau sudah mengarah, saya rasa kalimat rumpang yang Bapak Ibu tuliskan sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pasir Raja. Seperti itu. Silakan. Ya, jadi demikian Bapak Ibu ya. Karena saya jawab kepada Bapak Mudi. Jadi seperti Bapak Ibu kalimat rumpang ini mengarah kepada visi misi sekolah kita. Yang mana visi misi sekolah itu semua warga sekolah harus menjalankan agar terwujudnya tujuan lembaga pendidikan ini, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, generasi yang tampil, dan generasi yang Islami. Jadi berkaitan dengan visi misi sekolah, seperti yang disampaikan oleh Pak Mudi tadi, saya sebagai guru penggerak angkatan 8 memiliki tugas dalam artian sebagai calon guru penggerak ini harus membuat sebuah visi. Visi dalam artian memajukan kualitas sekolah. Dalam hal ini, visi yang saya angkat berkaitan dengan potensi siswa yang ada di sekolah kita, yaitu berkaitan dengan kebutuhan zaman mereka dan kebutuhan lingkungan mereka juga. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini Bu, ini tugas guru penggerak dalam artian saya di sini membuat program sebuah visi yang nantinya akan menampung memberi potensi peserta didik. Nah, jadi seperti Bapak Ibu dalam pendidikan guru penggerak itu visi atau tujuan yang dibuat oleh calon guru penggerak itu dinamakan dengan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan apa yang saya lakukan? Di sini prakarsa perubahan yang saya lakukan menindaklanjuti dari pengalaman yang sudah saya alami di SMA Negeri 1 Pasir Raja, bahwa siswa-siswi kita ini memiliki potensi menulis. Jadi selama ini potensi menulisnya belum terarah. Jadi biar potensi menulis ini terarah, jadi di sini saya mengangkat prakarsa perubahannya, mading sekolah sebagai wadah meningkatkan budaya literasi. Jadi ada 2 manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, anak lebih kreatif berbuat dalam artian mempublikasikan nanti karyanya di mading sekolah
sekolah. Yang kedua, budaya literasi di SMA kita jadi meningkat. Jadi ada dua permasalahan yang akan berdampak baik dari prakarsa perubahan yang sudah saya rancang ini Bapak Ibu. Kemudian saya tegaskan kembali bahwa prakarsa perubahan ini bukan prakarsa perubahan individu yang saya buat, tapi saya di sini mengharapkan kolaborasi dari Bapak Ibu yang nantinya memiliki potensi ya, yang nantinya ada minat, ada bakat di bidang menulis. Jadi nanti Bapak Ibu yang memiliki minat bakat yang sama, mari kita rangkul anak-anak kita, mari kita asah potensi kita, mari kita wujudkan SMA Negeri Pasir Raja ini, SMA Negeri 1 Pasir Raja ini, SMA yang memiliki mading sekolah, yang mana melalui mading tersebut akan meningkatnya budaya literasi bagi peserta didik kita, juga bagi semua warga sekolah. Selanjutnya, nah, Kalau kayak tadi kenapa? nggak terlihat tulisannya karena bentuk video. Ya, kelihatan. Udah kecil aja nggak apa-apa, nanti saya bacakan sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, mungkin agak kelihatan kecil tulisannya. Di sini kan dalam pendidikan yang saya ikuti, di sini cara merancang prakarsa perubahan melalui sebuah metode, melalui sebuah cara. Di sini caranya ada akronimnya. Di sini akronimnya BAKJA. Sebenarnya BAKJA ini dalam bahasa Jawa ya. Yang dalam bahasa Jawa maknanya bahagia ya. Jadi maknanya bahagia. Jadi ini sebenarnya bukan dari bahasa Jawanya diangkat, tetapi memang akronim dari singkatan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tapi jika dikaitkan dengan bahasa daerah kita, yaitu bahasa Jawa, jadi benar sekali, berkaitan sekali bahwa BAKJA ini artinya bahagia. Jadi di sini Bapak Ibu, kenapa harus dirancang seperti ini? Agar memudahkan kita menjalani visi yang sudah kita rancang, agar nanti tidak keluar jalur, agar nanti tujuan yang kita inginkan itu bisa berhasil dengan baik. Yang pertama, tahapan BAKJA ini buat pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan yang saya tampilkan di sini adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan mading sekolah. Selanjutnya dari pertanyaan ini ada tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, tindakannya menyosialisasikan kepada peserta didik bahwa membaca dan menulis adalah dua keterampilan yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua, menjadikan ya. Yang kedua, menyediakan referensi bacaan edukasi. Kemudian di perpustakaan sekolah untuk menumbuhkan minat baca peserta didik melalui buku fiksi dan non fiksi. Jadi di perpustakaan sekolah kita kebetulan saat ini sudah banyak sekali buku. Di sana nanti siswa kita bisa lebih menumbuhkan minat bacanya dengan hadir ke perpustakaan dengan membaca karya fiksi dan non fiksi yang tersedia. Selanjutnya yang tindakan yang ketiga, menyediakan pojok jago baca. Jadi kemarin saya sudah komunikasi dengan kepala sekolah. Insya Allah nanti bulan Agustus 2023 nanti sekolah kita akan menyediakan jambu baca. Yang mana jambu baca ini disediakan agar anak-anak lebih nyaman membaca. Jadi yang ada dari hasil membaca ini nantinya anak-anak akan menghasilkan sebuah karya. Biasanya anak yang suka membaca pastinya nanti akan suka menulis, karena membaca dan menulis itu sebuah keterampilan yang sangat berkaitan. Selanjutnya yang keempat, menginformasikan aplikasi literasi edukasi yang dapat diunduh di gawai peserta didik sebagai referensi bacaan digital. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita juga bisa membaca di gawai mereka. Caranya bagaimana? Nanti kita ajarkan mengunduh aplikasi edukasi tersebut, sehingga mereka tidak hanya di sekolah saja bisa membaca, tapi ketika mereka berada di rumah atau berada di lingkungan mereka,
mereka tetap bisa membaca dari HP yang mereka miliki tadi dengan mengunduh aplikasi. Di sini aplikasi yang saya terapkan adalah aplikasi Pusnas. Nanti Bapak Ibu boleh yang mencoba mengunduh aplikasi ini dan boleh coba membaca-baca apa saja buku-buku yang tersedia di aplikasi ini. Selanjutnya yang kelima, menampung bakat menulis peserta didik melalui mading sekolah. Jadi dari beberapa tindakan 1, 2, 3, 4 yang saya rancang, nanti akhirnya anak-anak menulis. Jadi karya tulisan mereka di mana kita di mana ditampung? Ya itu ditampung di mading sekolah nantinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, berikutnya tahapannya. Tahapan berikutnya, kalau B buat pertanyaan ya Ibu Bapak. Tadi kan akroninya Bagja ya. Kemudian Bagja tadi ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan mading sekolah? Tindakan yang dilakukan yang pertama, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang terpilih sebagai pengunjung perpustakaan terbaik. Jadi kan ini memang sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu ya. Setiap akhir semester pastinya ada anak didiknya yang tersaring pengunjung pustaka terbaik. Dalam artian kita berikan apresiasi kepada mereka dengan usaha yang mereka lakukan, yang mana mereka sudah menunjukkan jabatan sendiri melalui sering berkunjung ke perpustakaan. Kemudian kedua, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif mempublikasikan tulisannya di mading sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini masih rancangan kita semua. Nanti kan mading sekolah sudah kita sediakan. Kemudian anak-anak nanti yang sering mempublikasikan tulisannya di mading sekolah, nanti di akhir semester kita tentukan 1 orang, kemudian kita berikan apresiasi. Apresiasi yang diberikan ini adalah untuk menghargai usaha yang mereka lakukan. Kemudian berikutnya, memberikan reward kepada peserta didik yang terpilih sebagai penulis terbaik. Jadi di sini banyak apresiasi yang kita berikan sebenarnya kepada siswa yang sering mempublikasikan karyanya di mading, juga kepada siswa yang terpilih tulisannya terbaik pada semester itu. Juga kita berikan reward. Berikutnya, yang keempat, membuat komunitas menulis untuk peserta didik yang aktif mempublikasikan karyanya di mading sekolah. Jadi Bapak Ibu, nanti anak-anak ketika sudah tersaring, siapa yang memiliki bakat atau potensi menulis, nanti akan kita buat komunitas. Komunitas itu baik dalam bentuk grup WhatsApp ya, agar lebih menampung keinginan anak-anak ketika mereka lebih mengasah kemampuannya dalam bidang menulis dan membaca. Selanjutnya, berikutnya apa ini Bu? Ica nomor 5. Mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai event lomba menulis. Jadi Bapak Ibu, selama ini kan kita sudah sering mengutus peserta didik kita untuk mengikuti lomba menulis. Dalam artian yang tahun kemarin ada FLS 2N. Siswa kita kebetulan yang dari lomba cerpen mendapat juara 2 tingkat kabupaten. Jadi melalui mading sekolah ini nantinya anak-anak memang sudah terasah, sudah terlatih ya dari awal. Walaupun nggak ada lomba, mereka sudah terlatih menulis dengan adanya mading ini. Jadi nanti jika anak-anak nanti yang bagus tulisannya, kita utus saja anak-anak tersebut untuk mengikuti event lomba. Ini juga salah satu prestasi yang harus kita hargai. Berikutnya, menjadikan peserta didik yang berprestasi dalam menulis sebagai role model di sekolah. Jadi role model ini Bapak Ibu sebagai sosok yang sudah seharusnya diteladani oleh peserta didik yang lain. Jadi itu Bapak Ibu tindakan yang sudah saya buat. Berikutnya kita lihat tahapan berikutnya. Nah, di sini tahapan yang dilakukan yang sudah saya rancang, gali mimpi. Tadi kan Bagja Bapak Ibu ya. Sekarang yang G, gali mimpi. Pertanyaan yang disajikan, langkah-langkah positif apa saja yang dapat dilakukan dalam mewujudkan mading sekolah? Yang sudah saya rancang tindakannya adalah membuat target perencanaan yang sistematis. Ini jelas agar program yang kita buat itu tidak keluar dari tujuan yang sudah kita rancang. Kemudian melakukan refleksi pada setiap program yang dilakukan. Dalam arti refleksi ini kilas balik, apakah program yang sudah dijalani itu baik atau kurang baik, atau mungkin ada yang harus kita kurangi, atau ada yang mungkin harus kita tambah. Jadi seperti itu, atau mungkin ada yang harus kita perbaiki. Kemudian memberikan keteladanan Bapak Ibu ya. Selanjutnya
pojok atau jambu baca yang nantinya akan disediakan oleh sekolah. Berikutnya kita lihat tahapan berikutnya. Ada jabarkan rencana. Di sini pertanyaannya ada 3 item yang sudah saya rancang. Yang pertama, rencana apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan mading sekolah. Yang kedua, strategi apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas mading sekolah. Yang ketiga, program apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan mading sekolah. Dari 3 pertanyaan ini ada 3 tindakan yang dilakukan. Yang pertama, memberikan pembinaan dan dorongan individu kepada peserta didik yang kesulitan mengembangkan ide dalam menulis. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya melepaskan anak-anak kita nantinya. Sudah kita sediakan mading, kemudian kita nggak lepaskan mereka, kita membina mereka bagi anak-anak yang memiliki potensi di bidang menulis. Kemudian membantu peserta didik mengasah keterampilan menulis. Nah, berikutnya yang ketiga, memanfaatkan perpustakaan sekolah, literasi digital dan teknologi informasi dalam mengembangkan keterampilan menulis. Baik, yang selanjutnya, tahap selanjutnya, atur eksekusi. Nah, ini sangat diharapkan untuk kita Bapak Ibu nanti akan membuat komunitas praktisi untuk mewujudkan visi ini. Di sini atur eksekusi, pertanyaan yang tersaji adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang kedua, apa langkah utama dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan yang dilakukan adalah kepala sekolah ya, yang terlibat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, juga seperti yang sudah kamu sampaikan, ini visi bersama. Cuman caranya ini melalui program penggerak, tapi visi bersama, tujuan bersama untuk kemajuan bersama. Di sini melibatkan kepala sekolah, tenaga kependidikan yang memiliki bakat menulis, kemudian dewan guru yang memiliki bakat menulis, selanjutnya ada pegawai perpustakaan sekolah, kemudian wakil kesiswaan, nanti ya Pak Iwan ya, kemudian ada pembina OSIS, kemudian ada pengurus OSIS bidang peningkatan sumber daya manusia. Jadi nanti kita libatkan anak-anak sebagai pengurus madingnya Bapak Ibu. Tapi di sini kita tidak hanya bekerja sendiri, kita bekerja bersama-sama. Kemudian juga kita libatkan seluruh siswa di SMA Negeri 1 Pasir Raja ini. Kemudian tindakan yang kedua, melakukan refleksi dan evaluasi setiap bulannya bersama kepala sekolah, kemudian rekan guru, pembina OSIS dan pengurus OSIS bidang peningkatan sumber daya manusia. Untuk apa refleksi ini kita lakukan? Untuk menyaring tadi siapa siswa yang sering mempublikasikan karyanya, kemudian siapa siswa yang kira-kira bisa kita berikan reward ketika karyanya menjadi karya terbaik. Juga untuk kemajuan program ini juga kita nantinya akan melakukan refleksi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat Bu Ica. Nah, jadi Bapak Ibu yang tahapan kerja tadi ada 5. Itu tahapan kerja yang sudah saya buat. Saya sangat mengharapkan ya masukan dan kebaikan dari Bapak Ibu agar program yang sudah saya rancang ini nantinya bisa kita lakukan bersama-sama agar visi dari program ini bisa tercapai dengan baik. Silakan Bapak Ibu. Ada yang beri masukan? Iya, masukan. Oke, baik. Nah, kita dikit ya. Ini menyangkut dengan visi. Mohon maaf, sekolah ini sudah diakreditasi? Kapan? Maksudnya untuk yang online ini? Sudah Pak? Sudah Dan diakreditasi? yang terakhir kemarin Pak. Sudah. Pengiriman datanya pun dokumen ya, dokumen sistemnya ini. Nah, kembali ke visi yang tadi ini. Visi yang tadi ini saya sampaikan balik nanti jangan Bapak Ibu beranggapan ini akan berubah, tidak. Nah, tetapi kalau ada tambahan berarti itu harus dipanggil lagi komite ya kan, terus orang tua siswa untuk menambah. Nah, ya namun di sini tadi sudah kita lihat bersama ya Bu ya, menyangkut dengan bakja yang itu sampaikan, terus kata-kata rumpang
yang sudah Ibu tuliskan itu semuanya muaranya ke isi sekolah gitu. Saya rasa isinya sangat luar biasa gitu ya, sangat sudah luar biasa. Sebelum CGP ya, sebelum CGP ternyata isi yang sudah dibuat oleh sekolah SMA Negeri 1 Pasir Raja ini sudah muara ke apa yang diinginkan oleh CGP. Nah, yang diinginkan oleh penggerak, sekolah penggerak ataupun termasuk dengan kurikulum Merdeka Belajar. Oke, saya kaitkan dengan yang poin yang keempat yang tadi yang mana Bapak menyampaikan, memang murid kita ini nggak sadar ya, nggak sadar gitu. Nilainya sudah di bawah KKM, slow aja, santai gitu ya Pak ya, slow aja, santai aja, kayak nggak ada beban, ya kan? Nggak ada beban gitu. Tetapi yang perlu kita sampaikan bahwasannya di profil belajar Pancasila yang ada dengan Bapak Pendidikan kita yang disebut dengan PH Jadwantara menjadi patokan. Nah, nilai itu nggak jadi patokan. Tapi apa juga yang diminta di profil belajar Pancasila termasuk dengan filosofi PH Jadwantara itu hanya meminta kita menuntun siswa. Maksudnya apa? Mengikuti arah zaman. Ya kan? Kalau zaman sekarang ini lebih ke teknologi, berarti kita mengarah ke situ. Kita ikuti ke teknologi. Karena kenapa? Zaman sekarang berubah. Ya kan? Yang dulunya itu kita masih kirim tulis pesan dalam surat, kita kirim ke sana gitu ya kan. Sekarang nggak perlu lagi, cukup dengan WA sampai dalam 1 detik langsung terbaca oleh kemana tujuan yang kita tadinya gitu. Nah, disinilah di kurikulum Merdeka Belajar yang muaranya ke dalam profil belajar Pancasila. Contoh saya bilang, ada mapel ada mesin. Ibu ya bukan? Oh, mohon maaf. Nah, kita misal ada 6 bab. Mohon maaf ya, bentar akhirnya ada selesai Pak gitu. Ada 6 bab itu. Anggap saja yang pertama materinya itu tentang Asmaul Husna contoh bisa. Bab pertama itu Asmaul Husna. Bab yang terakhir itu di semester 1 itu ada yang ya, ataupun salat lah gitu. Kita sebutkan salat. Nah, ternyata di sini kan kita dituntut, diminta mengikuti arah siswa, mengikuti keinginan siswa. Bukan berarti siswa merdeka sesuka hatinya, enggak, bukan kayak gitu. Misalnya, Bu, kita hari ini nggak usah belajar, Bu, kita main aja. Bukan seperti itu. Tetapi kita memberi pilihan untuk siswa. Dari 6 bab materi di mapel agama ini, bab yang mana dulu yang kita pelajari ini? Materi yang mana anak-anak ibu sukai gitu. Karena kenapa? Di sini nggak apa-apa, di kurikulum Merdeka Belajar itu nggak apa-apa lompat-lompat babnya, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti sesuai dengan bab yang ada di buku, enggak, ya kan? Terserah ini lompat-lompat. Oh, ternyata anak-anak lebih menyukai bab yang ke-6. Ya udah, ajarkan dulu bab yang ke-6. Yang penting anak-anak menyukai daripada kehendak kita. Kalian harus bab ini dulu, kita jangan. Karena di sini kita dituntut menuntun, ya, mengayomi anak-anak dan mengikuti arah siswa. Nah, makanya di sini kenapa harus ada kalimat rumpang untuk cita-cita kita? Karena ini yang kita inginkan dari siswa. Kalau kita inginkan dari siswa seperti ini, berarti siswa juga menginginkan sesuatu daripada kita. Nah, di sini nih, siswa juga menginginkan sesuatu daripada kita. Bukan berarti jangan sampai di luar ranahnya. Maksudnya siswa yang seperti tadi, Bu, kita hari ini sampai 20 menit aja, bukan? Udah selesai, Bu, kita main gitu, santai aja, Bu. Enggak, bukan seperti itu, ya. Pokoknya ikuti arah siswa. Yang penting materi yang kita ajarkan terselesaikan. Nah, di sini juga kita diinginkan siswa lebih kreatif, inovatif, dan aktif, kan seperti itu, ya kan? Berarti di materi yang kita ajarkan seperti Ibu nanti anak-anak ternyata lebih menyukai Asmaul Husna. Berarti Ibu sedang mencari proyek, ya kan? Sedang mencari proyek yang sangkut pautnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Apa proyeknya itu? Proyeknya itu yang akan dikerjakan siswa. Apa yang dikerjakan siswa? Otomatis di Asmaul Husna ini Ibu sedang merancang pohon Asmaul Husna. Berarti kita sedang mencari pohonnya, ya. Ranting-ranting sudah kita berikan ke anak-anak bagi kelompok. Ayo anak-anak, silakan kerjakan. Apa kita siapkan? Anak-anak senang kan? Bu, ini.
udah serahkan ke anak-anak. Yang penting anak-anak jangan sampai keluar, ya kan? Serahkan ke anak-anak. Kita lebih santai, anak-anak yang kerjakan. Nah, itu yang dituntut sekarang. Nah, makanya di sini kita mengayomi siswa, menuntun keinginan siswa sesuai dengan kodrat zaman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga nih mengenai nilai ini enggak terlalu di apa namanya? Karena kenapa? Suatu saat siswa yang memang enggak cerdas menurut kita dia lebih sukses ketika dia selesai. Contoh saya bilang, saya berikan untuk pribadi saya sendiri gitu. Di SD saya nilai paling terakhir, bisa sampaikan gitu. Di SD gitu. Nah, kalaupun nilainya itu nilai yang paling anjlok, nilai yang memang nggak bagus gitu. Tapi apakah saya ini dengan nilai yang seperti ini saya nggak sukses? Enggak. Karena kenapa? Siswa ini akan mengikuti arahnya sendiri. Dia akan berpikir, apakah saya cukup sampai di sini? Apakah saya ingin mengembangkan diri saya? Ada kesiswaan. Makanya dalam Al-Quran menyebutkan, ya Bu ya, menyebutkan Allah tidak akan mengubah sesuatu kaumnya kecuali kaumnya sendiri yang akan mengubahkannya. Intinya kita tidak bisa memaksa kehendak. Kamu harus bisa ini, nggak bisa, nggak boleh. Kita ikuti arah siswa. Nah lalu kita arahkan. Nah seperti ini nggak terlalu. Ada gambaran seperti ini. Ayo kamu pilih yang mana? Kan seperti itu, ya kan? Kan seperti itu. Serahkan ke siswa. Yang penting siswa itu duduk diam, kita pun santai. Biarin aja lah. Jangan, itu jangan juga. Gitu. Kita tetap menuntut kepada dia. Seperti itu apa? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian ya pakar sapudahan yang sudah saya rancang, dan saya berharap kerjasama dari Bapak Ibu yang tadinya ada aktor eksekusi yang sudah saya tentukan siapa-siapa saja yang terlibat agar kita nanti mempunyai komunitas praktisi yang lebih sehat agar tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajat Dewantara, yang selalu kita peringati pada 2 Mei ya, pada 2 Mei, bahwa Bapak Pendidikan ini mengatakan tuntunlah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mudah-mudahan melalui prakarsa perubahan yang sudah saya rancang ini mampu mengasah potensi anak sesuai dengan kodrat alam mereka dan kodrat zaman mereka saat ini. Nah, demikian saya Pak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh apresiasi juga Ibu.